Teman-teman, ini pondok kita nih. Kalau kehujanan larinya ke sini ya. Ini di tanah kita yang lain ya, teman-teman. Jadi kita bikin pondok kayak begini untuk pegawai lepasin penat ya. Halo teman-teman, dengan YouTube channel Mangalo Farm lagi ya. Nah, kali ini di lahan kita yang lain nih teman-teman, agak jauh dari workshopnya kita yang biasa kita ngevlog ya, tapi masih di Jasinga juga, desanya masih Tegalwangi juga. Nah, ini saya sebutin nama desa nih jadinya nih, ya. Nah, ini lahannya belum diapa-apain ya teman-teman, baru kita pagar ya, bener ya Mas Andi ya, Mas Adi ya, baru pagar sebagian juga ya, hanya untuk ini ya, untuk ngasih apa, petakin mana yang kita punya. Dan ternyata saya juga punya sawah nih, saya juga baru ngeh nih. Nah, itu sawahnya di sana tuh, bisa disorot. Yang sana ya, yang ujung sana itu ternyata sawah kita juga masih. Nah, di lahan ini nanti teman-teman kita rencana akan tanam ini aja lah, sengon ya. Mungkin teman-teman ada ingat video saya sebelumnya mengenai bibit gratis dari pemerintah ya. Kita dapat bibit sengon, jadi gratis, bener-bener nggak bayar ya. Nah, waktu datang tuh kecil-kecil banget nih. Ini dia bibitnya ya. Sekarang dia udah berapa bulan ya kita ya dari dapat bibit itu ya? Udah begini-begini nih. 4 bulan kali. Ada 4 bulan kali ya. Ya sudah seperti ini, dan kita pikir nggak bisa lama-lama lagi, sudah harus kita tanam. Ya, meskipun saya pikir nggak usah terlalu kita iniin lah, nggak usah terlalu kita land clearing lah ya bahasa ininya, atau kita bersihkan lahannya. Jadi langsung aja di spot-spot mana mau kita tanam sengonnya, di situ saja kita bersihkan ya. Saya nggak tahu apakah hal ini benar atau tidak nih. Mungkin ada teman-teman yang nonton sudah lebih dulu senior di sengon ya. Saya pernah dengar berita ya teman-teman ya, ada yang juragan sengon katanya ya, punya 300 hektar. Wah, luar biasa. Yang setelah 4-5 tahun kemudian dipanen. Kalau nonton di YouTube begitu ya. Jadi kita cobalah teman-teman, siapa tahu ada rezeki kita juga jadi investasi di 4 atau 5 tahun kemudian ya teman-teman ya. Nah, ini sedang dicoba ya untuk di titik mana akan ditanam ya, pegawai kita sedang kerjain, bersihin. Sengon itu 3x3 ya jaraknya ya. Nah, kita mulai aja Mas. Mana nih yang mau kita tanam, silakan aja. Saya nggak ngerti nanam sengon kayak mana, mungkin Mas Adi lebih paham juga. Langsung aja Mas. Kecil-kecil sebenarnya sih bibitnya ya. Tuh nggak dalam banget tuh, nggak terlalu dalam Mas Adi. Hah? Nggak terlalu dalam tuh? Enggak, terkubur semua. Buka dulu tuh polybagnya. Ya, nanti rencana akan di spot-spot mana akan kita tanam, dia dibersihkan di situ aja gitu ya. Karena kalau kita bawa mesin juga, mesin potong rumput atau apa, lama ya teman-teman ya ini. Dan sebenarnya selain di titik ini juga ada lahan kita di tempat yang lain ya. Di situ sudah pernah kita bersihkan, kita kita pagarin, kita tanam porang. Cuman karena memang ya bisa dikatakan nggak terpegang ya, udah tumbuh lagi juga rumput-rumputnya yang lain gitu. Ya ini, gitu ya Mas ya, nih ditanam. Ya teman-teman, artinya kita investasinya jangka panjang lah ya teman-teman ya. Kita punya lahan, beli pelan-pelan. Ya, kita tanam sengon, mudah-mudahan berhasil. Saya juga nggak tahu ya, belum pernah juga, ini baru pertama kali. Ya, coba aja langsung saja ke sana. Heoli dito berkali-kali. Apalagi ini bibitnya kan kita dapat dari pemerintah ya teman-teman ya. Satu hari bisa nanam berapa banyak, Mas? Baru mulai ini. 20 lah.
20. Karena harus sambil bersihin juga ya. Nggak bisa cepet. Ya ini baru kita mulai sekarang nih. Ini saya sebutin tanggal ya. Sekarang ini 19 Februari 2022 ya teman-teman. Nih perdana penanaman sengon kita di sini nih. Jadi memang lahannya kita nggak bersihin dulu. Oh sudah ada yang Mas tanam ya? Itu ya situ ya. Yang sana udah tanam, ini udah tanam. Nanti mungkin kalau misalnya udah kelar ditanam agak sedikit kita arit atau apa ya Mas Adi ya? Papas ya? Ya kita serahkan ke buminya milik Tuhan ya. Mudah-mudahan Tuhan memberkati sehingga tumbuhnya baik. Tapi memang kalau tanaman begini ya mesti sabar ya. Mesti sabar juga. Udah berapa yang ditanam sama masnya nih? Mas siapa namanya? Sarmani. Tuh ini ya. Masih ada beberapa bibit sengon ketinggalan di workshop masih karena masih lebih kecil-kecil, jadi kita biarin aja dulu. Nanti kalau udah agak gede baru kita bawa lagi ke sini untuk ditanam ya. Ternyata lahannya miring ya, Mas Adi ya. Wah, ini termasuk yang paling tinggi kali Mas Ayah ya. Nah, ini nih. Waduh. Padahal kemarin bibitnya segini. Dia udah saya ya, saya sekitar 160 cm saya. Kemarin datangnya segini lah ya Mas Adi ya. Iya bener tuh. Segini tuh datangnya dari pemerintah loh, gratis loh teman-teman. Mudah-mudahan ya berkah, ada berkah, bisa tumbuh dengan baik. Oke. Nah, asik ya sebenarnya ya. Ini jadi bisa dibilang masih hutan ini ya. Jadi saya beli tanah yang masih di hutan ini teman-teman nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya kan kita kembali menghijaukan dia dengan tanaman yang ada nilai ekonominya gitu kan. Ya kan, bukan kita tebang-tebang sembarangan juga, tapi kita justru tumbuhin tanaman kayu. Nah, bibit dari pemerintah itu teman-teman nggak boleh dijual ya. Jadi jika ada lahan tidur, silakan bisa minta bibit di pemerintah. Nanti video yang saya pas ngambil bibit itu saya attach di kanan atas video ini ya. Siapa tahu ada teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan bibit gratis dari pemerintah. Ada banyak ya, ada sengon, ada durian, ada jambu, ada pete, ada jengkol ya. Buah-buahan juga ada, mangga, gitu-gitu ada. Nah kemarin pas kita ngambil bareng di sana tuh ada dari Mustika Ratu juga. Nampaknya mereka tuh kayak punya lahan ya, mungkin CSR atau gimana. Jadi lahannya itu mereka tanamin kalau nggak pete, jengkol ya nanti untuk masyarakat setempat gitu. Jadi memanfaatkan lahan tidur, kasarnya begitu. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Ini kita di area masih hutan nih, seru banget sebenarnya. Jadi di sini saya nggak pakai masker ya. Karena masih fresh banget sebenarnya. Nah ini sawah juga nanti. Saya juga terharu nih, saya punya sawah di daerah apa ya, di daerah Pulau Jawa lah. Di Pulau Jawa saya punya sawah gitu, terharu saya. Kalau dulu kan meskipun masih sedikit ya, nanti kita tambahin lagi kalau rezekinya banyak. Nah di sana tuh sengon kita nanti juga sebagian akan ditanam di sini. Juga ada beberapa pisang nih kita tanam nih kemarin ya. Cavendish nih. Gimana nih pengamatannya ya pisangnya? Hah? Sehat apa enggak nih? Kan ada manggis sama alpukat ini. Ya, ayo kita ke sana. Ini ada pisangnya tuh, ada lagi pisang. Ada juga kita tanam alpukat dulu di sini. Ini sempat kita rapiin ya teman-teman ya, kemarin tuh kita babat, cuman ya nggak bisa kepegang. Jadi dia tumbuh lagi tanaman liarnya. Ini juga ada porang nih teman-teman nih, lihat ya. Jadi sumber bibit porangnya kemarin tuh katak. Jadi dari katak dan
Kemarin itu kayaknya terlambat nanamnya, jadi kataknya udah mulai gembos begitu. Tapi ya nunggu juga sih. Ini manggis ya. Harusnya sekali-sekali kita datang ke sini pupukin Mas Adi. Kita bawa pupuk. Iya, gitu aja bawa sekarang. Ini porang-porang nih teman-teman nih, porang kecil-kecil nih. Ayah coba sorot nih. Nih, porang ya. Ini juga sudah mulai ada kataknya nih, nih. Ya cuman karena porang ini kan tanaman hutan tadinya tuh yang jual bibit porang tuh awalnya tuh yang ngedongkel di hutan, ngebolang sebutannya. Nanti kataknya ini kalau jatuh, ya numbuh lagi dia, gitu aja terus. Jadi porangnya kita bawa kembali ke hutan nih. Biarkan aja dia bertumbuh, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini juga tempat, ini porangnya sampai sini-sini nih, teman-teman nih. Ayo coba sorot nih. Jadi memang agak banyak ya, kemarin tuh saya beli 25 kilo kataknya. Hanya sayang telat, jadi banyak yang hancur. Jangan tanya ya harganya ya, pada saat saya beli ya mahal. Cuman resiko. Kita kan kalau nggak nyoba nggak seru ya. Penasaran orangnya. Ini alpukat. Ada beberapa kita tanam ya, teman-teman ya. Jadi nanti rencana sengon ya, Mas Adi. Tanam tinggal. Jadi sekali-sekali nanti kita rawat lah, mungkin 3 bulan awal kita rawat, sisanya Tuhan lagi kita serahkan ke buminya Tuhan. Itu ada durian. Oh ini dia durian nih, ditanam nih. Nah ini bibit pemerintah nih, coba kita lihat. Nggak, ya memang nggak disiram teman-teman. Ini label biru ya. Kalau teman-teman nonton video saya dengan Mas Lukman kemarin, dia juga pernah pegang proyek pemerintah gitu ya. Nanti akan dapat label biru seperti ini. Nah ini kalau dibaca nih udah nggak kebaca ya, udah terondol. Saya sobek aja. Sebenarnya sih kemarin tuh saya kalau nggak musangking, bawor sama montong. Udah nggak tahu ini jenisnya apa. Asal tanam aja gitu ya. Ya ini asal tanam aja, tanam sekali. Ya jujur memang dikasih NPK awalnya. Cuman setelah itu nggak ada siraman, nggak ada apa-apa. Ya begini dia. Nggak terubus dia ya. Sebenarnya sih terubus dulu yang awal. Awal dia mungkin sempat terubus, tapi ya nggak dirawat ya. Karena udah beberapa bulan. Memang kalau yang namanya durian tidak dirawat seperti itu. Ya ini dia. Ini jadi ini ada porang juga nih, ini porang ya. Porang pegawai kita nanam kemarin, ini duriannya. Jadi memang hanya berserah ke alam ini durian ini. Ya, sisanya belum ya, kita belum sentuh apa-apa nih Mas Adi ya. Kemarin sempat dibersihin nggak ini? Sempat bersihin ya, tapi ya karena nggak kepegang ya numbuh lagi. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba pelan-pelan. Lahan tidur ya, kita tanamin dengan bibit gratis dari pemerintah. Teman-teman, ini update pekerjaan beberapa hari setelah saya ambil video pertama di tanggal 19 ya. Jadi pekerja kita terus coba tanam sengonnya, yang dibersihkan hanya areal titik kita tanam sengon. Nah teman-teman, ini merupakan persiapan pensiun ya buat saya. Jadi investasi jangka panjang lah, mudah-mudahan Tuhan berkenan ya, memberkati. Memang saat ini kita nggak kasih pupuk apa-apa nih teman-teman nih, belum kasih pupuk. Nanti coba kita belajar ya, mungkin termasuk dari YouTube para senior yang sudah lebih dulu menanam sengon ya. Kita coba lihat-lihat mereka menggunakan pupuk apa biasanya. Hanya mungkin kalau untuk sengon ini saya kepikirannya mungkin akan taruh kotoran kambing fermentasi aja nanti di antara pohon-pohon tersebut, dan mungkin kita ulangin setiap 3 bulan. Sementara itu dulu, saya juga belum punya ilmu apa-apa nih mengenai sengon. Nah teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat, memberi inspirasi. Mungkin ada yang jadi tertarik lagi untuk kita menghijaukan bumi kita Indonesia ini, menyumbangkan oksigen juga ya teman-teman, dan mungkin mempersiapkan masa pensiun kita ya. Kalau sekarang kita masih bekerja jadi pegawai gitu, suatu saat nanti kalau kita pensiun kita sudah ada kegiatan yang baru begitu kira-kira. Teman-teman, terima kasih, ini dulu dari kami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.